malam Mas Andika, saya Caroline beserta rekan saya yaitu Desi dan Florencia. Kami mahasiswa dari Universitas Atmajaya Jogja, jurusan manajemen. Izin meminta waktu Mas Andika sebentar untuk wawancara mengenai bisnis yang Mas Andika kelola. Sebelumnya Boleh. boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andika, saya mengelola bisnis di Magelang ya, namanya Pulau City. Silakan kalau ada Oke. pertanyaan mengenai apapun itu bisa tanyakan kepada saya. Saya akan langsung mulai ke pertanyaan aja yang pertama. Bagaimana Mas Andika ini bisa memastikan bahwa praktik bisnis cooler itu sudah memenuhi peraturan kerja atau etika bisnis yang ada? Oke, untuk pertanyaan pertama saya jawab dulu ya, kayak. Jadi sebelum adanya Cooler City ini, kita itu ada training dulu, Kak. Jadi ada anak kru itu training dulu, semuanya itu di training di pusat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nggak dapat sertifikat di situ, kita nggak bisa buka toko. Oh, Jadi kita punya oke. buktinya tuh sertifikat. Jadi kalau sertifikatnya itu sudah memenuhi mereka kompeten, jadi kita bisa buka toko seperti itu, Kak. Baik. Kemudian bagaimana untuk memastikan bahwa produk cooler yang disajikan ke konsumen itu sudah memenuhi standar moral yang tinggi berkaitan dengan kebersihan, kualitas, dan keamanan untuk dikonsumsi? Oke, kalau untuk kebersihan kami selalu menjaga kebersihan ya, kayak di dalam toko, di area toko, terutama di dalam toko. Ya. Karena kita kan F&B ya, F&B itu memang harus bersih semuanya, dari lingkungan, area, dan bahan baku juga. Bahan baku juga dari pusat memang udah di packing sedemikian rupa untuk terjaga kebersihannya gitu loh, Kak. Untuk sampai ke konsumen tuh terjaga. Dan kita pun juga pelatihan dari awal sampai beberapa bulan itu juga dilatih untuk kebersihan dan lain-lain gitu. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, bagaimana bisnis cooler ini memastikan bahwa hak-hak pekerja seperti upah yang layak dan jam kerja yang wajar dipenuhi di dalam bisnis cooler ini? Oke, saya jawab ya pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk tentang upah ya, upah pekerja ya. Ya. Oke, untuk upah pekerja kita ada deal-dealnya, Kak, dari awal interview. Jadi dari awal interview ditanya mereka mau gaji berapa, seperti itu. Jadi kalau mereka pengennya gajinya UMR, kita bisa kasih UMR, tetapi melalui tahap training. Seperti itu, Kak. Jadi kalau untuk gaji kita di UMR, Kak. Untuk 7 jam kerja itu udah bagus banget untuk gaji UMR. 7 jam kerja, 1 jam istirahat. Ya, oke. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah bisnis cooler ini memiliki kebijakan bagaimana perilaku terhadap pelanggan atau konsumennya untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut etis? Boleh diulang, Kak? Jadi pertanyaannya, apakah bisnis cooler ini memiliki kebijakan untuk mengatur bagaimana perilaku karyawan terhadap pelanggannya itu untuk memastikan bahwa pelayanan mereka itu etis? Oke. Kita di Cooler sebagai kru ya. Banyak-banyak kru itu dari awal udah dikasih contoh di pusat seperti senyum, salam, sapa kepada konsumen. Jadi kalau memang kita bagus sekali sih kalau di Cooler kayak gini ya, kayak misalnya ada pelanggan masuk, selamat datang di Cooler City, mau pesan apa silakan. Seperti itu, Kak. Jadi kalau tentang perilaku anak-anak toko, misal ada yang berbuat curang atau apapun itu yang merugikan toko, itu ada SP-nya, Kak. Ada SP1, SP2, dan SP3. Seperti itu. Nanti saya jelaskan di akhir. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Jika terdapat pelanggaran etika atau tindak curang yang dilakukan oleh karyawan Anda, kira-kira sebagai manajer bagaimana Anda mengatasi situasi tersebut? Contohnya tuh seperti produk yang tidak sesuai SOP dan tidak sesuai dengan standar kebersihan.
Nah, untuk itu yang tadi ya, mengacu yang tadi SP itu Kak. Jadi kita punya SP 1, 2, 3. Untuk SP 1 sendiri kita tidak terima gaji selama 1 bulan dan diakumulasikan di bulan berikutnya. Dan untuk yang SP kedua itu peringatan dan seperti tanda tangan di atas materai. Untuk yang SP3 kita langsung cut gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya akan saya tanyain. Apabila terdapat konflik antar karyawan, bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan konflik tersebut agar tetap adil dan etis? Konflik dalam suatu toko ya, di karyawan terhadap karyawan seperti itu ya kayak. Iya, antar karyawan. Oke, jika misalnya ada contoh si A dan si B itu ada konflik di toko seperti inilah atau itulah. Jadi setiap pertama saya interview itu tuh saya sudah jelaskan terhadap mereka harus bilang bangunlah chemistry kalian sendiri gitu. Saya sebagai manajer cuman bisa memberitahu dan seadil-adilnya jika terpantau ada yang salah, ada anak ini yang salah, ya udah yang kena yang ini gitu. Jadi kalau misal ada salah-salahan gitu ya chemistry mereka sendiri sih. Mereka harus bisa menyelesaikan. Mereka udah pada besar dan mereka pun punya tanggung jawab sendiri-sendiri seperti itu. Oke, berarti intinya dimulai dari diri sendiri lah ya, bukan dari orang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen terhadap konsistensi kualitas produk dan kendala layanan pemesanan? Kembali lagi ke yang tadi ya pertanyaannya. Berapa tadi ya? Kelima ya kayaknya. Salah. Kelima atau keempat ya. Kita pertama tuh udah ditegaskan untuk selalu senyum, salam, dan sapa untuk pertama kali. Untuk kepercayaan konsumen sendiri, mungkin pelayanan kita ya seperti itu baku. Jadi enggak semata-mata kita pelayanan enggak cemberut gitu. Kita selalu senyum, selalu baku lah gitulah kayak misalnya si kakak siapa ini namanya? Florencia. Ya? Iya. Kakak Florencia misal mau pesen apakah gitu, kita adanya ini kita baku Kak, jadi kita nggak ada namanya kita mendiamkan konsumen untuk berpikir seperti itu. Boleh kita tegasin malah bolehkah di sini ada menu ini yang bestseller ini gitu. Seperti itu Kak. Berarti intinya karyawan di situ membantu, biasanya kalau misal konsumen kebingungan kalian membantu gitu. Betul. Jadi nggak boleh konsumen harus mikir dulu. Tapi kalau ada sih konsumen yang dari rumah tuh dia tuh udah mikir, oh saya ke sana mau beli ini, jadi lebih gampang sih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang diambil oleh bisnis ini untuk meminimalkan dampak lingkungan seperti pengurangan limbah atau penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan? Boleh dipersingkat lagi nggak Kak pertanyaannya? Intinya gimana sih cara bisnis ini supaya menggunakan bahan yang tidak merusak lingkungan atau mencemar lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik atau mungkin packagingnya diubah atau dipakai lebih bagus lagi, yang penting nggak mencemari lingkungan kita. Oke. Ini kan produk es krim ya Kak ya, jadi packagingnya itu memang dari pusat seperti itu. Memang si packagingnya itu plastik, dan kita pun sediakan tempat sampah di situ, tapi untuk limbah kita ada aliran limbahnya sendiri gitu Pak. Jadi kalau untuk sampah basah, sampah kering dan lain-lain itu udah ada tempatnya sendiri-sendiri. Dan kita pun juga menyewa orang buat membuang sampah-sampah tersebut gitu. Jadi di toko tuh memang harus rapi, bersih dan tidak ada limbah ataupun sampah. Tidak tercium bau-bau sampah seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan kembali pertanyaannya. Dengan adanya kemajuan teknologi atau perkembangan teknologi ini, bagaimana sih cara Fuller memanfaatkan teknologi dalam pelayanan produk, tapi tetap memenuhi standar etika bisnis?
Oke, itu dampaknya ke karyawan ya? Ya, Atau bisa ke juga. Bisa juga ke Oke, karyawan. jadi gini, kalau untuk teknologi yang kita punya kan, kita kan udah di zaman yang teknologinya modern ya, apa-apa pesan lewat online Ya, gitu. ya. Jadi kita memanfaatkannya yaitu media-media yang seperti online, pemesanan online, lain-lain. Jadi konsumen pun tidak akan ribet, nggak langsung ke toko juga bisa gitu. Jadi kan itu juga tidak merepotkan terhadap konsumen, tidak merepotkan karyawan sendiri. Jadi karyawan pun juga dipermudahkan seperti itu kan. Oke. Kalau adanya teknologi kayak Wi-Fi, terus Gojek dan lain-lain gitu kan, media-media promosi itu lebih gampang pada kita sih pakai selembaran kertas ke jalan gitu kan, lebih susah gitu kan. Oke. Ya, pertanyaan terakhir kami ini juga berhubungan sama jawaban Mas Andika. Dalam mempromosikan produk Cooler melalui platform media digital seperti misal Instagram atau TikTok gitu ya. Ya. Apakah Cooler ini punya kebijakan khusus yang berkaitan dengan etika dalam penggunaan media sosial? Oke, kalau etika khususnya sih nggak ada ya Kak ya. Cuman kita sebisa mungkin memposting atau mempromosikan itu yang bentuknya benar-benar bentuk dalam toko aja. Jadi kayak memang kalau misalnya produknya es krim ya es krim. Cuman kita nggak mengacu terhadap kayak lah harus joget-joget gini lah atau apalah gitulah. Kita promosikannya langsung ke bahan, nggak kita promosi badan atau apa gitu, nggak. Langsung ke promosinya ke itu, ke bahan-bahannya dan lain-lain. Langsung ke produknya gitu ya? Ya, langsung ke produknya. Jadi kan konsumen lebih tahu gitu kan. Oh ini apa sih? Oh ini apa sih? Kok kayaknya menarik gini. Oh ada lagi Kak, dari IG sama TikTok juga sih. Kita juga ada mungkin media promosinya kalau yang langsung itu dari spanduk Kak. Mungkin dari spanduk. Oh oke, ya spanduk ya. Enggak ya, si yang di depan tuh langsung ngomong aja MC di depan toko. Oke, baik, berarti dapat kami simpulkan bahwa bisnis Cooler ini sangat mematuhi etika bisnis atau peraturan kerja yang ada ya Mas Andika? Iya, alhamdulillah insya Allah. Oke, terima kasih banyak Mas Andika sudah meluangkan waktunya untuk membantu tugas kami. Dengan wawancara singkat ini, kami bisa mendapat banyak sekali pengetahuan baru dalam dunia bisnis ya khususnya. Sekian dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Terima kasih.